kepada orang tua, jangan kau jodohkan anakmu kecuali dengan orang yang tepat, yang tidak mendolimi. Kalau kau punya anak perempuan, carilah yang tidak mendolimi orang perempuan tersebut. Bukan kekayaan. Kalau masalah kaya, antum orang tua juga dulu mungkin pertama kali nikah nggak kaya, tapi subhanallah ketika kerja, ketika indan itu dan lain sebagainya, antum jadi kaya. Nah begitu juga antum punya mantu nggak harus kaya, tapi antum ajari dia supaya dia bisa menjadi kaya ataupun dia bisa menjadi orang yang soleh. Antum yang ngajarin dong. Antum bantu wahai mertua untuk kesolehan anak anda dan kebahagiaan anak anda, baik dari sisi agama dan ekonomi, ya kan, bantu mereka. Insya Allah anak anda akan terjamin, ya. Terjamin apa yang terjamin? Tidak dizalimin dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nutrisi kolbu yang telah lalu aku udah ngomong kalau yang namanya yang cari jodoh, yuk kita minta bantuan kepada orang tua kita. Nah, orang tua ya ketika mencarikan jodoh buat anaknya jangan sampai salah, karena kasihan anak yang akan menjalaninya, ya, yang akan menjalani pernikahan itu adalah seorang anak tersebut. Yang mencarikan, yang membantu mencarikan jodohnya yaitu orang tuanya, ya kan? Nah ini jangan sampai salah wahai bapak, wahai ibu, baik yang memiliki anak laki-laki maupun yang memiliki anak perempuan. Nah adapun sifat-sifat yang harusnya dimiliki, yang harusnya kita pilihkan untuk anak-anak kita apa? Sebentar. Kalau kita punya anak laki, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ikhwani semuanya, kalau kita punya anak laki-laki, kita kira-kira kita akan memilihkan dia seorang wanita yang seperti apa? Nah, di sini Rasulullah SAW sudah ngasih petunjuk kepada kita. Rasul mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Ada beberapa tendensi, cuma 4 hal ini yang sering terjadi. 5 liha, karena kadang-kadang punya harta. Wali jamaliha, karena cantik. Wali hasabiha, garis keturunan. Dan wali diniha, dan dari segi agamanya. Nah, di sini Rasulullah SAW beliau mengatakan fadfar, dari 4 kriteria wanita ini siapa yang paling cocok untuk anak kita, yang cocok untuk anak kita, kata Rasulullah SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang mengerti akan agama, maka taribat yadak, kamu akan ibaratnya bebas gitu loh. Masya Allah berarti gitu loh. Makanya bagi ibu dan bapak, carikan mantu wanita untuk anak laki-lakimu yang mengerti akan agama. Bukan berarti harus santri, tidak, akan tetapi dia yang menjaga kehormatannya, dia yang menjaga sholat 5 waktunya, dia yang menjaga martabat suaminya dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau kita sekarang punya anak perempuan, kita carikan laki-laki yang seperti apa untuk anak kita? Dikatakan Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau diajak musyawarah gitu sama orang. Gimana? Aku ini mau nikahkan putriku dengan siapa? Dikatakan zawuj ibnatak, nikahkanlah putrimu dengan seorang yang mengerti akan agama. Kenapa kok seperti itu? Idza ahabbaha akramaha wa idza abghadaha lam yadhlimha. Apabila laki-laki tersebut cinta kepada putrimu, dia akan memuliakan putrimu karena dia tahu bagaimana caranya memuliakan seorang wanita yang dicintai. Akan tetapi wa idza abghadaha, kok subhanallah, karena banyak sekali bumbu-bumbu kehidupan yang terjadi sehingga seorang suami itu gak seneng ataupun benci, walaupun itu gak boleh, kepada istrinya, lam yadhlimha, dia tidak akan mendolimi istrinya yang sudah dinikahi olehnya, walaupun dia udah gak seneng banget, gak mungkin yang dolimin, mukul ataupun sampai nggak pokoknya nggak mendolimin gitu ya. Nah itu tadi. Jadi
apakah harus santri? Enggak, saya katakan tidak harus santri, tapi yang paham akan agama. Mereka yang menjaga sholat lima waktunya, ya kan? Mereka yang menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang ada tanda-tandanya, laki-laki yang baik itu yang dua, ya. Satu, dia birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia yang dimilikinya. Orang-orang di sekitarnya tidak merasa diganggu olehnya. Nah, kalau dua ini ada di laki-laki, bismillah dan nikahin. Karena sebagaimana dia cinta kepada orang tuanya, dia juga akan cinta kepada istrinya. Karena dia sudah paham makna cinta kepada orang tuanya. Oke, ikhwan rahimakumullah. Itu mungkin sedikit yang bisa saya berikan kepada orang tua. Intinya adalah jangan kau jodohkan anakmu kecuali dengan orang yang tepat, yang tidak mendolimi. Kalau kau punya anak perempuan, carilah yang tidak mendolimi orang perempuan tersebut. Bukan kekayaan. Kalau masalah kaya, antum orang tua juga dulu mungkin pertama kali nikah nggak kaya, tapi subhanallah ketika kerja, ketika indan itu dan lain sebagainya, antum jadi kaya. Nah, begitu juga antum punya mantu nggak harus kaya, tapi antum ajari dia supaya dia bisa menjadi kaya ataupun dia bisa menjadi orang yang soleh. Antum yang ngajarin dong. Antum bantu, wahai mertua, untuk kesolehan anak anda dan kebahagiaan anak anda, baik dari sisi agama dan ekonomi, ya kan, bantu mereka. Insya Allah anak anda akan terjamin, ya. Terjamin apa yang terjamin? Tidak dizalimin dan lain sebagainya. Begitu juga anda yang memiliki anak laki-laki, carilah istri yang menenangkan, yang bisa menenangkan suami anak-anak anda. Karena kalau istrinya tidak bisa menenangkan suaminya, nah nanti yang pusing orang tuanya juga. Maka daripada itu, carilah wanita yang solehah, yang mengerti akan agama, yang bisa menjaga harkat martabat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Nutrisi Kalbu yang akan datang, dan insya Allah kita sudah akan membahas masalah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.